Assalamualaikum pendengar cerita kisah. Kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memang selalu menjadi cerita dongeng lucu yang banyak dicari orang. Abu Nawas yang pandai selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah. Bahkan seringkali dia berani menantang bahaya dengan berurusan kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Kali ini tingkah apa lagi yang akan dilakukan Abu Nawas? Mari kita ikuti kisah selanjutnya bersama cerita kisah. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit pulang, dia baru berani pulang ke rumahnya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan menjadi budak." "Apa? Raja kau jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negeri ini banyak praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengalahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang bersama para prajuritnya. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak lusut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, orang yang suka menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta para prajurit dan dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang kaku dan tak berdaya, Baginda merasa sedih dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah." "Suami hamba Abu Nawas memohon sucilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat di depan rakyat." "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarlah bahwa hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur, alhamdulillah." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mati hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh tergilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda getar juga. "Kau
Sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Ya Baginda, sekar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang untuk makan. Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari guru sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri. Dasar pelit, Baginda menggerutu. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.